lagi dengan aku Iqbal di podcast Talk by Fat Picture. Di sini aku bersama dengan Dokter. Kalau tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara memilih pet hotel yang baik dan benar bersama Dokjen, ya kan? Videonya ada di atas. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana perlu persiapan apa aja sih kalau misalnya kita ingin ke pet hotel nih, Dok. Nih. Panjang nih, Dok, persiapan yang perlu dilakukan kalau ingin ke pet hotel. Ini persiapan anabul berarti. Betul banget. Nah, pertama tuh kalau misalnya kalian mau menitipkan titip sehat ya, namanya juga titip sehat, berarti hewannya harus dalam keadaan sehat. Soalnya kalau titip dalam keadaan sakit namanya rawat inap. Betul. Beda gitu ya. Betul. Nah, kalau titip sehat, pertama hewan dalam keadaan sehat yaitu makannya bagus, terus habis itu pupnya bagus, pipisnya juga bagus, aktif, nah seperti itu ya. Terus kalau bisa itu tidak berkutu dan juga tidak berjamur gitu, soalnya nanti menulari yang lainnya dan ada kemungkinan besar dia akan ditolak oleh beberapa pet hotel, terutama kalau kutu ya. Kutu pasti ditolak. Karena nyebar gak sih, Dok, ya kan? Iya, karena itu penyebarnya cepat banget gitu. Nah, terus yang kedua nih, selain menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, kalian juga harus vaksin lengkap. Oke, vaksin lengkap. Maksimal 2 minggu sebelum inap. 2 minggu setelah inap. 2 minggu sebelum inap. Jadi ada jeda. Jadi kalian 2 minggu nih ya vaksin. Nah, dia kan dalam 1 minggu tuh tidak boleh melakukan yang apa-apa gitu ya. Nggak boleh mandi, nggak boleh stres. Karena itu adalah masa di mana vaksinnya itu antibody itu terbentuk gitu ya. Nah, terus ada nih jeda 1 minggu lagi ya. Itu adalah supaya kita tuh antibody yang terbentuk itu mungkin kalau misalnya kan antibody anabul itu kan beda-beda ya. Iya, betul. Enggak. Nah, itu ada masa kayak apa ya? Kalau di kuliah itu namanya minggu tenang. Ada minggu tenangnya gitu. Ada minggu tenangnya ya. Ada minggu tenangnya jadi kayak anak kuliahan tuh ya. Sebelum ujian. Nah, dia sebelum inap. Soalnya kenapa? Menginap itu kan berada di tempat baru. Betul, tempat baru. Anabul baru. Betul. Yang baunya tidak familiar. Jadi dia akan merasa terancam. Stres. Dia akan sembunyi, dia akan tidak nyaman. Simpelnya kalau misalnya ada orang baru nih datang ke rumah kita, tamu atau siapa, kalau misalnya anabulnya itu pasti mereka takut kan, karena ini siapa ini orang datang. Apalagi kalau tipe anabulnya memang bukan tipe yang friendly. Ada kan anabul yang sama-sama aja mau gitu kan. Iya, benar. Ada yang penyayang, kayak kita lah, ada yang suka sama orang, ada yang enggak gitu. Nah, gitu. Nah, seperti itu sih. Terus setelah vaksin nih, jangan lupa juga kalian harus survei tempat. Survei tempat. Harga, dan itu bisa kalian cek cara surveinya di internet sebelumnya. Di video sebelumnya ada internet juga ada. Kan bisa lihat di situ tuh gimana caranya. Terus habis itu jangan lupa juga kalian membawa pakan dan vitamin-vitamin yang dibutuhkan, pakan, snack biasanya gitu. Atau kalau misalnya ada kebutuhan khusus, misalnya kucing kalian harus pakai bowl stainless steel atau harus pakai keramik gitu. Nah itu kalian bawa juga. Emang pet hotel tuh nggak nyediain makanan, Dok? Jadi gini, beberapa pet hotel itu mereka punya pakan. Nah mereka juga ada yang paket-paket khusus biasanya, ada yang paket sama pakan atau enggak. Nah, itu kalian harus tanya dulu, Kak, pakan yang disediakan di pet hotel ini apa? Gitu. Karena itu kan pakan itu kan tergantung sama selera anabul. Ada yang anabul begitu ganti pakan langsung dia ada yang pupuknya terus jadi jelek atau enggak malah enggak mau makan. Nah, kayak gitu kan. Jadi harus disesuaikan dulu mereka adanya apa, cocok nggak dengan pakan yang biasanya kalian berikan di rumah gitu. Iya. Kalau misalnya tidak cocok ya kalian bawa aja sendiri. Iya sih. Itu paling aman soalnya pasti sesuai kan dengan apa yang sudah kalian berikan sebelumnya. Gitu. Nggak perlu khawatir ya. Iya, nggak perlu khawatir. Terus kalian juga harus
bilang ke misalnya ke pet shopnya atau ke dokternya yang mengurus pet hotel itu Pet ya, hotel. kayak kebiasaan di anabul kalian itu apa gitu loh. Biasanya sih ada yang mereka itu, oh saya harus makannya kalau wet food cuman sekali sehari gitu. Bisa ada yang gitu. Oh, Ada karena yang tergantung kebiasaan anabul iya, berarti ya. ada juga yang dok ini kucing saya nggak boleh makan banyak-banyak, makannya Oke. cuman 1 kali sehari dan itu sudah diporsi. Ada yang seperti itu. Jadi ya mungkin lagi diet nih ya kucingnya gitu. Terus ada juga kalau misalnya kucing kalian punya kayak masalah kesehatan, itu juga harus masalah kesehatan yang udah permanen ya. Itu harus dibilangkan juga kepada pihak pet hotel atau dokter dari pet hotel itu. Karena Soalnya mungkin ini ya dok, semua kayak dipukul rata gitu gak sih, kayak cara pemberian makannya kayak iya, gimana karena gitu pastinya kan. kita kan melakukan standar kan. Iya, Tapi kan iya. kalau ada kebutuhan khusus kalian harus bilang. Ya, Kan harus kita bilang. tidak tahu kalau Ya. misalnya kalian Nggak nggak boleh bilang kan. diem-diem gitu. Iya, jadi kadang ada pada saat itu pernah nih aku punya. Jadi kucingnya itu dia itu third eyelid-nya itu suka keluar. Oke. Nah, pas waktu itu orangnya itu nggak bilang kalau dia itu suka seperti itu. Kaget kan gitu. Ini kenapa kok tiba-tiba third eyelid keluar gitu kan? Padahal dari segi mata, mukosanya dan lainnya itu semua bagus. Nah, ternyata memang dia tipe kucingnya seperti itu. Kadang-kadang dia third eyelid mata sebelah kiri kalau nggak salah itu dia suka keluar sendiri. Terus nanti nggak lagi kayak gitu loh. Kalau boleh tahu third eyelid itu apa sih dok? Boleh dong jelasin. Jadi kalau di kucing itu dia ada namanya selaput ya, selaput eyelid sendiri. Itu yang ngelapisin apa namanya matanya gitu. Jadi biasanya kalau dia keluar itu akan burem gitu loh matanya kelihatannya. Oh iya gitu. aku tahu pernah lihat momen kayak gitu. Nah ya seperti itu. Nah itu kalau masalah dia kenapa third eyelid-nya itu keluar itu mungkin karena kalau dia merasa stres dia akan keluar. Jadi memang dia tipe yang seperti itu. Biasanya kucing dia nggak terlalu seperti itu sih kayak gitu. Nah gitu tuh. Terus selanjutnya nih selain bawa pakan, terus vaksin, kalau di saya nih ya, di pet hotelku di Nede Pet Care, itu biasanya kita ngewajibin untuk tetes kutu. Tetes kutu. Paling enggak di tetes kutu itu biasanya kalau dia dalam 2 minggu itulah dia sudah pernah tetes kutu, kita nggak akan tetes kutu. Tapi biasanya kalau kita ini kalau high season, itu kita biasanya gratiskan tetes kutu. Untuk yang nginep paling nggak lebih dari 3 atau 4 hari gitu lah biasanya. Tuh. Nah, kenapa sih kok harus tetes kutu ya? Sebetulnya kita juga pasti akan men-screening kan. Tapi ditakutkan itu kutu tuh bisa datang dari mana aja. Kadang bukan dari kucing lain, kadang dia dari tasnya lah atau dari mana lah. Karena kutu kan kecil banget ya, bisa ada di mana-mana dia. Kita tahu dia bisa ketularannya itu dari mana. Nah, itu untuk pencegahan aja supaya dia nggak terkena kutu. Apalagi kalau high season, biasanya kan ketemu banyak banget kucing-kucing lain kan. Hampir 20 atau 30 kucing lain gitu kan. Cukup banyak ternyata ya. Iya banyak. Gitu. Nah terus kalian juga jangan lupa nih minta daily report sama pet hotelnya. Minta yang pet hotelnya itu bisa melakukan daily report seperti itu. Karena daily report tuh penting banget ya biar tahu kondisi Anabul tiap harinya tuh kayak gimana. Iya, kalau paling nggak tuh Anabulku lagi ngapain ya kayak gitu. Kalau aku mau makan nggak ya? Kalau aku lagi gabut gini, kucingku juga gabut ya di hotel. Anabulku pupup nggak ya? Gitu loh, itu harus diperhatikan loh. Gitu. Kalau high season nih, misalnya Natal, tahun baru kayak sekarang ini, itu kalau booking pet hotel tuh harus berapa lama sih dok jangka waktunya? Ya sama lah kayak kita misalnya kita lagi booking hotel ya kan semakin cepat itu semakin baik. Jadi kalau
di high season ya, high itu season nih. biasanya 1 bulan ya. Kalau kayak tahun baru gini biasanya 1 bulan ini sebelum tahun baru. Jadi bulan November itu pendaftarannya udah dibuka untuk tanggal 25 sampai tanggal 4 biasanya setelah itu. Nah, dan itu udah banyak yang daftar gitu loh. Jadi harusnya itu paling enggak 1 bulan sebelum high season itu biasanya kayak Lebaran, apalagi Lebaran ya. Jadi kalau Lebaran tuh banyak banget. Karena semua orang tuh pulang ya, pulang kampung semuanya ya. Jadi daripada kalian nanti meskipun kalian udah langganan nih ya sama pet hotelnya itu, tapi tetap harus booking. Soalnya yang langganan di pet hotel itu banyak kalian ya kan. Aku pengen nitipin anabulku kan, semuanya pikirannya kayak gitu. Iya, semuanya gitu. Nah, jadi begitu kalian sudah tahu nih ya, kalian mau kapan pergi dan kapan pulang nih. Nah, sebaiknya kalian udah booking. Dan kalau bisa nih ya, kalian titipin itu 1 hari sebelum kalian pergi. Oh iya, benar. Kenapa nih? Biar kalian tuh nggak bingung, buru-buru. Pontang-panting. Biasanya kadang-kadang orang-orang tuh, aku tak sekalian gitu, sekalian mau ke bandara nih titip kucing dulu. Ternyata agak lama nih kucingnya mau persiapan nih kan masukin kucing kan maksudnya di rumah dia ya, di rumah harus masukin si ini, si A, si B, si Meong, si Cici Macici lah, siapa lah gitu semua lah ya. Kucingnya. Semuanya malah tambah bingung. Akhirnya ketinggalan ketinggalan pesawat gara-gara Iya sih, karena kita nggak tahu ya jalan macet tuh seberapa lama, ngasih ke pet hotelnya berapa lama, gitu. Iya. Kan kalian juga harus berkas-berkas dulu, apa dulu, ngisi-ngisi hal-hal penting ya, formalitasnya untuk itulah ya. Iya, jadi kalian harus paling nggak tuh sehari sebelum kalian berangkat lah, jangan terlalu mendadak dangdut gitu ya. Bingung sendiri nanti. Nanti pasti bingung sendiri gitu. Oke. Tadi kita udah bahas tentang gimana sih cara perlu persiapan apa aja yang kalau mau ke pet hotel ya kan bareng dengan Dokter Jenar langsung. Terima kasih untuk Dokter Jenar yang udah hadir hari ini ya kan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga informasi ini sangat berguna buat teman-teman apalagi di waktu high season gitu. Karena itu benar-benar pasti chaos ya kan semuanya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Jenar yang udah hadir ya kan. Kita pamit undur diri dulu. Dadah teman-teman. Dadah, happy vacation. Happy vacation.